Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi Ustadzah Rif'ah beserta segenap keluarganya dan suaminya Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kaf. Kita doakan semoga sekeluarga semuanya selalu dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dibahagiakan hatinya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hidup dalam keadaan bahagia, di akhirat semuanya dimasukkan dalam surga. Para ustadzah, para syarifah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, tokoh masyarakat, dan semua yang telah turut serta terlibat, kita doakan semoga semuanya senantiasa dalam keberkahan. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik yang datang dari dekat maupun yang datang dari jauh, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, disyafaati Rasulullah, disayang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi wanita yang berkelas surga, itu tema kita pada pagi hari ini. Harapannya semoga tak hanya sekedar ucapan, melainkan jadi doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi kenyataan yang kelak kita akan rasakan. Semoga semua yang hadir jadi wanita yang berkelas surga. Tapi sebelum kita bahas, surga itu bukan barang murah. Justru surga adalah sesuatu yang paling mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah barang dagangan Allah adalah surga. Mahal, berharga. Karenanya tak ada yang bisa memasukinya orang-orang yang murahan. Yang bisa masuk adalah orang-orang berkelas, orang-orang berharga, orang-orang yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi salah satunya insyaallah. Semoga kita menjadi salah satunya. Amin ya rabbal alamin. Apa persyaratannya? Banyak.
Di banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menceritakan, saya baca Al-Qur'an, saya baca kriteria-kriterianya, menjadi wanita-wanita yang pantas masuk surga, menjadi wanita-wanita yang berkelas surga. Semakin saya baca, semakin saya pelajari, membuat saya semakin mengerti makna syair yang disampaikan oleh Abu Nuwas. Kabarnya, ilahi lastu lil firdaus ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, diri ini tak pantas untuk masuk ke dalam surgamu. Diri ini tak pantas untuk masuk dalam surgamu. Persyaratannya terlalu banyak. Rasa-rasanya kayak nyaris putus asa untuk bisa memenuhi semua kriterianya. Wala aqwa ala naril jahimi. Masalahnya kalau nggak masuk surga, nggak ada pilihan lain selain masuk ke dalam neraka. Dan buat masuk ke dalam neraka kita nggak kuat pastinya. Fama asbarahum 'alan nar. Kata Allah, coba aku melihat kayak apa sabarmu di dalam neraka. Nggak ada. Kita nggak akan mampu sabar jika Allah masukkan kita ke dalam neraka. Karenanya doa saya, harapan saya, untuk keluarga saya, untuk sahabat-sahabat saya, Ustadzah Rif'ah salah satunya, untuk teman-teman saya, untuk yang mendengarkan kajian saya, kamu diantaranya. Harapan saya, ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu tanpa harus kami penuhi semua kriterianya. Ya Allah, kami baca persyaratan-persyaratan masuk surga. Dan maafkan kami ya Allah jika kami tak mampu memenuhi persyaratannya. Maka ya Allah, biarkan sajalah kami masuk surga tanpa kami penuhi persyaratannya. Masukkan kami ke dalam surga tanpa syarat ya Allah. Masukkan saja kami ke dalam surga tanpa hisab ya Allah. Karena kalau mau pakai hisab-hisaban kayaknya susah nih masuknya. Kalau mau pakai hitung-hitungan susah nih masuknya. Mudah-mudahan gak usah pakai perhitungan deh. Allah masukkan kita saja ke dalam surga, sebab kita adalah hambanya. Amin ya Rabbal Alamin. Surga itu dimasukinnya pakai apa? Satu aja, pakai rahmatnya Allah. Pakai rahmatnya Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, beliau mengatakan, hadis qudsi, Allah berfirman, udkhulul jannata birahmati waqtasimuha bi'a'malikum. Kalian silahkan masuk surga dengan rahmatku, kata Allah.
dengan rahmatku. Waqtasimuha bi'a'malikum, dan bagi-bagilah jatah surga sesuai dengan amal perbuatan kalian. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad mengatakan, semua orang masuk ke dalam surga la bi'a'malihim, bukan dengan amal perbuatan mereka, bal birahmatillah, melainkan dengan rahmatnya Allah. Jadi surga itu adalah hadiah Allah buat hamba yang dirahmati Allah. Artinya dirahmati Allah adalah disayang Allah. Kamu kalau disayang Allah dimasukkan ke dalam surganya. Kamu kalau nggak disayang sama Allah, Allah tidak berkenan memasukkanmu ke dalam surganya. Itu sebabnya betapa perlunya kita dengan rahmatnya Allah. Itu sebabnya betapa daruratnya kita terhadap kasih sayang Allah. Itu sebabnya betapa seriusnya kita, kebutuhan kita terhadap dikasihani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya ditanya, Ustazah, gimana caranya jadi perempuan yang Allah kesianin sehingga akhirnya Allah masukkan dia ke dalam surga? Nih ya, ada yang memang pantas dimasukkan ke dalam surga. Ada. Tentu nomor satunya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada selain beliau yang memang pantas untuk surga. Ada hamba-hamba yang memang pantas Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam surga. Nabi Muhammad cerita, Nisaul Jannah arba'ah, wanita-wanita berkelas surga ada 4 orang. Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istrinya Fir'aun. Keduanya Maryam binta Imran, Sayyidah Maryam putrinya Imran, ibunda Nabi Isa. Khadijah bintu Khuwailid, Sayyidah Khadijah istri baginda kita Nabi besar Muhammad. Wa Fatimah bintu Muhammad, dan Sayyidah Fatimah Zahra putri Nabi Muhammad. Mereka perempuan berkelas surga. Kalau kita lihat kehidupan mereka, teman-teman, Nabi pernah masuk dalam rumah Sayyidah Fatimah. Didapati Sayyidah Fatimah sedang berbaring di lantai dengan badan beliau yang sangat tipis. Tergeletak di lantai seperti tak punya kekuatan untuk berdiri. Nabi melihatnya kemudian bertanya, "Apakah kamu sakit, wahai Fatimah?" Sayyidah Fatimah menjawab, "La ya Rasulullah,
Innama ana jau'ana. Saya enggak sakit Rasul, saya hanya lapar. Telah 3 hari 3 malam tak masuk makanan ke dalam perutku, wahai Rasulullah. Yang kayak beginian masuk surga kan pantas. Yang perutnya lagi kenyang masih dipenuhin lagi sama makanan kayak kita ini. Yang pas lagi puasa dari sejak pagi yang kita pikirin menu makanan saat buka. Adakah menurutmu pantas untuk surga? Ada orang-orang yang memang pantas untuk surga, ada. Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, wanita yang di saat dinikahi oleh Nabi Muhammad adalah perempuan terkaya di kota Mekah. Namun menikah dengan Nabi, dijahatin kaumnya, dizalimin kaumnya, diusir kaumnya, diboikot kaumnya, nggak bisa jual, nggak bisa beli, sampai berada di pengasingan 2,5 tahun lamanya, hingga membuat Sayyidah Khadijah tampak lebih tua daripada usia yang sebenarnya. Kuntu amshi amyalan, kata Sayyidah Khadijah, saya seringkali harus berjalan bermil-mil jauhnya mencari daun-daunan hijau sekedar pengganjal rasa lapar yang sudah tak mampu tertahankan. Yang semacam beliau, kalau kemudian di akhirat nanti Allah bilang kulu washrabu hani'an bima aslaftum bihi fil ayyamil khaliyah. Ayo silahkan makan sekarang, silahkan minum sekarang, yang enak makannya, yang enak minumnya. Bukankah kalian waktu hidup di dunia seringkali menahan lapar? Di surga nanti Allah akan berkata yang demikian kepada ahli surga. Adakah menurutmu yang seperti dirimu, yang seperti diriku layak dibegitukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Silahkan makan, silahkan minum, bayaran atas lapar kalian di dunia, sementara kita di dunia nyaris tak pernah merasakan lapar. Sudah kenyang masih kita tambahin lagi, masih kita tambahin lagi. Sudah punya ini itu masih terus lagi, masih terus lagi. Adakah menurutmu kita pantas untuk surga? Tapi kita akan tetap meminta surga. Dan kita akan tetap berusaha untuk jadi orang-orang yang Allah kesian sama kita, hingga kemudian dimasukkannya juga kita ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Gimana tuh caranya biar Allah kesianin kita, kemudian dimasukkannya juga kita ke dalam surga? Satu, yang taat, yang taat. Sholat jangan tinggal, ibadah kerjakan meskipun sekemampuan. Ibadah jangan ditinggal meskipun tentu jauh dari maksimal. Qur'annya dibaca,
zikirnya dibaca, sholawatannya dibaca. Belajar biar ibadahnya benar, berguru, cari orang-orang yang kiranya dapat mengajarimu beribadah dengan baik. Puasanya dikerjakan, sedekahnya dikerjakan, taat. Agar ketika Allah melihat hamba-hambanya yang beribadah kepadanya, kamu ada di antara mereka. Kamu ada di antara mereka. Saya kalau melihat diri saya bangun di waktu malam. Alhamdulillah. Gak seberapa, tapi bangun. Saya kalau melihat diri saya, ibadah, sholat sunnah, gak seberapa, tapi saya kerjain. Kalau ditanya sedekah, gak seberapa, tapi saya sedekah. Tanya zikir, gak seberapa, tapi saya zikir. Semuanya serba sedikit. Hingga saya kalau lagi bangun waktu malam, saya suka bilang, ya Allah, saya gak bisa bangun malam kayak orang-orang. Saya gak bisa bangun malam seperti mana layaknya hamba-hambamu ya Allah. Saya hanyalah seseorang yang belajar untuk ada di waktu malam. Hingga di saat engkau memandang hamba-hambamu pada jam-jam yang semacam ini, dan engkau menyayangi mereka, dan engkau merahmati mereka, dan engkau meridhoi mereka, saya ikut ada di antara mereka, dan engkau merahmati saya juga. Saya ada di antara mereka hingga engkau meridhoi saya juga. Kita ibadah walaupun belajaran, bismillah. Semoga Allah berkenan untuk menerimanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya taat. Apalagi tinggalkan dosa. Ibu yang masih suka hutang riba atau yang masih punya hutang riba. Indonesia ini darurat judi online. Sekarang negara di seluruh dunia dengan judi online terbanyak sedunia. Saya heran kenapa kok bisa banyak, karena ternyata yang ngerjain itu pinjaman online, nggak bisa bayar, akhirnya kemudian ikutan judi online, dari pinjol ke judol. Ternyata kenapa banyak, sebab yang ngerjain bukan cuman laki-laki, emak-emak pada banyak yang ngerjain. Kepengen ganti horden, duitnya belum ada, ambil pinjol. Kepengen ganti HP kayak yang dipunya sama ipar, duitnya belum ada, minta sama suami dijanjiin bulan depan. Akhirnya dia nggak tahan, dia pun ambil pinjaman online. Ada yang begitu. Saya berharap yang di sini nggak ada. Karena sering saya sampaikan dimanapun, sesedikit apapun uang yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Buat makan, buat punya baju, cukup. Sesedikit apapun uang yang kamu punya. Nyatanya nggak pernah bukan
dalam hidupmu datang waktu kamu kelaparan, pengen makan, nggak punya uang buat beli makanan? Nggak pernah kan? Nyatanya nggak pernah kan dalam hidupmu kamu pengen keluar, pengen hadir majelis ilmu, tapi kamu nggak bisa keluar karena nggak punya baju untuk bisa kamu pakai? Nggak pernah kan? Sesedikit apapun uang yang kamu punya cukup untuk membiayai hidupmu. Namun sebanyak apapun uang yang kamu punya nggak bakalan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Karenanya sering disampaikan, kalau pengen hidup tenang jangan banyak gaya. Jelas? Hubbud dunya ra's kulli khati'ah. Kata Nabi, cinta dunia adalah induk segala macam dosa-dosa. Salah-salah kita banyak disponsori oleh rasa cinta yang berlebihan terhadap urusan dunia. Tinggalin dosa. Kamu kepengen biar di akhirat bisa masuk surga, yang masih terjebak dengan hutang riba, bayarin, lunasin, dan jangan berani-berani lagi buat ambil hutang riba. Ustazah, masalahnya nggak bisa bayarnya ustazah. Sekarang saya nggak punya duit ustazah, nggak bisa bayarnya. Apa yang harus saya lakukan? Jual apapun yang kamu punya, kecuali diri tentu saja. Jual kelebihan-kelebihan dari barang yang kamu punya. Kamu punya cincin, jual. Kamu punya anting, jual. Punya kalung, jual. Punya HP, jual. Nggak apa-apa kok. Kamu hidup nggak punya gelang tuh nggak apa-apa. Kamu hidup nggak punya kalung emas tuh nggak apa-apa. Sebab kalau sampai kamu mati bawa hutang, apalagi jika hutang riba, maka kamu akan bermasalah dalam kuburmu. Sebelum saya lanjutkan, saya kasih tahu, Nabi Muhammad tuh dulu kalau mau mensolati sahabat ada yang meninggal dunia, Nabi nggak tanya dia meninggal sholat apa enggak, Nabi nggak tanya dia pernah minum khamr apa enggak, bukan itu pertanyaan Nabi. Yang ditanyakan sama Nabi Muhammad adalah a'alaihi dain, punya hutang enggak dia? Kalau dibilang enggak ada Rasul, dia enggak punya hutang. Atau ada Rasul tapi sudah dibayarkan, ditanggungkan oleh temannya. Misalnya, saya yang nanggung Rasulullah, Nabi akan mensolati dia. Tapi begitu dibilang, bala ya Rasulullah, dia punya hutang wahai Rasulullah, masih fulan, masih faltan, Nabi gak akan ikut-ikutan nyolatin. Kenapa? Nabi faham syafaat Nabi Muhammad tidak akan tembus orang-orang yang mati bawa hutang. Bayangkan, Nabi Muhammad punya syafaat banyak sekali, tapi gak akan bisa diberikan kepada seseorang yang mati bawa hutang. Apa yang bisa kamu harapkan? Bahkan syafaat Nabi Muhammad gak ngaruh buat kamu kalau kamu sampai mati bawa hutang. Sampai pernah ada satu orang sahabat meninggal dunia. Nabi tanya, "A'alaihi dain?" Seseorang di antara mereka angkat tangan, "Bala ya Rasulullah, alaihi dinaran." Betul wahai Rasulullah, dia wajib bayar buat saya 2 dinar. Dia punya hutang sama saya 2 dinar wahai Rasulullah. Nabi gak jadi mau nyolatin. Kemudian ada seorang sahabat
Dia segera mengangkat tangan, "Ya Rasulullah, alaihi dinarain." Wahai Rasul, utangnya 2 dinar, saya aja deh yang nanggung. Alayya. Tidak saya yang bayarin wahai Rasulullah. Tapi saya belum punya uang wahai Rasulullah. Nanti kalau duitnya udah kumpul saya bayarin wahai Rasulullah. Abu Qatadah namanya, yang menanggungkan hutangnya. Baik, kata Nabi. Nabi pun mensolati dia. Abu Qatadah bercerita, sejak hari itu saya nggak berani kelihatan muka di hadapan Nabi Muhammad. Kenapa? Sebab setiap kali Nabi Muhammad lihat saya, Nabi Muhammad langsung tanya, "Aqadaita dinarin ya Abu Qatadah?" Udah kamu bayar tuh hutang yang 2 dinar wahai Abu Qatadah? Dan saat itu saya belum punya uang. Jadi saya memilih untuk enggak memperlihatkan muka saya di hadapan Nabi Muhammad. Saya milih ngumpet-ngumpet dari Nabi Muhammad. Padahal bertemu dan melihat Nabi Muhammad adalah kesenangan terindah yang dimiliki para sahabat. Sampai milih ngumpet di hadapan Nabi Muhammad. Sampai hari itu kata Abu Qatadah, saya bisa bayarin 2 dinar, segera saya bayarkan agar saya bisa memperlihatkan lagi wajah saya di hadapan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu lihat saya langsung tanya, "Aqadaita dinarain ya Abu Qatadah?" Udah kamu bayar yang 2 dinar wahai Abu Qatadah? Saya pun dengan senang hati menjawab, "Al-an qadaituhuma ya Rasulullah." Baru aja nih saya lunasi 2 dinar hutang sahabat saya itu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, "Al-an barudajildu ya Abu Qatadah." Barusan ini pula adem kulitnya sahabatmu wahai Abu Qatadah. Barusan ini juga jadi dingin kulitnya sahabatmu di dalam kuburnya wahai Abu Qatadah. Segitunya yang sudah ditanggung sama orang lain utangnya. Bagaimana pula jika hutangnya masih menjadi hutangmu, kamu mati pulang bawa hutang? Jangan, Bu, Kak, Dek, nggak apa-apa kok. Kalau nggak punya tas kayak punyanya teman kamu, nggak punya seragam kayak yang dipunya sahabat-sahabat kamu, nggak apa-apa. Jangan hutang. Insya tinggalkan dosa. Ustazah, masalahnya Ustazah, udah saya jual-jual, utang saya masih belum penuh juga, belum terbayar semuanya juga. Saya nggak punya apa-apa lagi buat saya jual. Apa yang harus saya lakukan? Saya sekarang takut nih, habis ada cerita nih urusan hutang nih, saya takut sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Bu, jika sungguh-sungguh kamu terhadap urusan ini, niatlah dalam hatimu nggak akan pernah mau berhutang lagi. Kemudian mulailah doa, minta pada Allah Subhanahu wa taala dengan linangan air matamu, dengan ketakutanmu yang sungguh-sungguh, dengan hati meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku bukan meminta duniamu, akan tetapi aku minta kepadamu ya Allah.
agar selamat ketika masuk ke dalam alam kuburku. Ya Allah, tolong bantu lunasi hutang-hutangku. Menangislah kepadanya, minta kepadanya, dan lihat, Allah akan memberi kemudahan untukmu, Bu. Allah akan memberi kemudahan untukmu, Kak, Dek, percaya saya, percayalah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tinggalkan dosa. Riba ditinggalin, ghibah ngomongin orang tinggalin, bohong tinggalin, jangan bohong, jangan bohong. Nabi Muhammad bilang al-mu'min la yakdzib, orang mukmin tuh nggak bohong. Orang mukmin tidak berbohong. Itu kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ayashrabul mu'min al-khamr, Rasul, ada nggak sih orang mukmin yang minum minuman keras? Nabi Muhammad menjawab, na'am wa yatub, ada, tapi kemudian dia bertaubat. Ada, tapi kemudian bertaubat. Ya Rasulullah, ayaznil mu'min, wahai Rasul, ada nggak orang mukmin berzina? Nabi Muhammad menjawab, na'am wa yatub, iya, ada, tapi kemudian bertaubat. Para ulama menjawab, bukan berarti zina ringan, bukan berarti minum minuman keras ringan, bukan. Intinya ada pada ucapan Nabi Muhammad, wa yatub, orang mukmin, andai pun dia pernah berada dalam masa kelam zina, masa kelam minum minuman keras, dia kemudian akan bertaubat. Tapi bukan berarti kemudian ya udah kalau gitu zina aja ntar taubat. Masalahnya kamu nggak pernah tahu kapan saatmu mati. Takutnya mati di saat belum sempat taubat. Nabi ditanya tentang beberapa dosa-dosa. Ada nggak Rasul orang mukmin begini? Ada, tapi terus taubat. Ada nggak Rasul orang mukmin begini? Ada, tapi terus taubat. Sampai ada pertanyaan, ayakdzibul mukmin ya Rasulullah? Ada nggak orang mukmin yang berbohong? Nabi Muhammad serta-merta menjawab, la, al mukmin la yakdzib. Enggak, orang mukmin enggak bohong. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna billah. Kata Nabi Muhammad, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, yang suka bikin kabar bohong adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi, Ustazah, saya kok gampang bohong ya? Khawatirnya kamu dianggap tidak mukmin di hadapan Allah. Jangan berani bohong lagi sesudah hari ini. Jangan biarkan kebohongan menjadi kebiasaan dalam hidupmu. Bertaubatlah, innal mu'min la yakdzib. Karena orang yang beriman tidak berbohong. Tinggalkan dosa. Adik-adik yang pacaran, tinggalin deh, tinggalin. Takut keduluan ajal datang menjemputmu, bagaimana kamu berharap masuk surga? Jika bahkan hidupmu kamu penuhi dengan cinta kepada yang tidak halal bagimu. Surga Allah peruntukkan buat hamba yang cinta, buat pecinta surga itu, tapi cintanya kepada yang semestinya, Allah dan Rasulnya.
Kalau cinta sama laki-laki yang tidak halalmu, apalagi jika laki-laki tersebut adalah suaminya orang, tinggalkan dosa. Tinggalkan dosa. Sebab pacaran mendekatkanmu kepada zina. Ini saya harus sampaikan apa yang disampaikan guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Kata Habib Umar, orang tuh kalau masuk surga semuanya bangga. Orang kalau jalan dalam surga semuanya bangga. Masuk surga semuanya membusungkan dada, semuanya mendongakkan kepala, illa ashabuz zina, kecuali orang yang pernah zina waktu di dunia. Andai pun Allah sudah mengampuni dosanya, andai pun Allah sudah mengampuni dosanya, atau andai pun dia sudah terlebih dahulu disiksa di dalam api neraka untuk menggugurkan dosa-dosanya, karena dia mati dengan membawa iman, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ashabuz zina, orang yang pernah berzina waktu di dunia, akan masuk surga dalam keadaan menundukkan kepala. Ia tetap menanggung malu bahkan sampai surga. Kesian, jangan biarkan dirimu semacam itu. Anak-anak kamu juga jangan. Tapi kan kita bisa apa Ustazah sama anak-anak? Bisa doa. Ibu bisa doa. Zaman sekarang ini Bu udah tambah susah jagain anak, betul? Betul. Perlu lebih banyak doa, terutama darimu ibunya. Jangan lepaskan anak-anakmu dari doa. Bangunlah di waktu malam, berdoalah. Untukmu yang ngerasa anak saya bandel Ustazah, anak saya nggak bisa dibilangin Ustazah. Untukmu yang bilang ya ampun gimana caranya nih Ustazah, saya serem sama anak saya takut sama anak saya. Saya kasih tahu doa yang serius. Saya beberapa waktu lalu ada kedatangan Hubabah Syarifah Al-Haddar, putri dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Beliau ini adalah adik dari guru saya Hubabah Nur dan juga Hubabah Maryam. Ngajar dan saya terjemahkan ketika beliau di Jakarta untuk beberapa majelis beliau. Ada pertanyaan yang saya bacakan untuk beliau. Saya bilang, Hubabah, ini ada yang nanya katanya anaknya bandel, apa yang harus dilakukan? Beliau cerita, dia bilang satu hari ada seseorang perempuan mendatangi ayah saya. Ayah beliau adalah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, gurunya Habib Umar bin Hafiz, gurunya Habib Zain bin Smith, gurunya para ulama-ulama yang sekarang banyak berdakwah di mana-mana. Itu beliau adalah guru mereka. Seorang lelaki soleh, seorang lelaki yang kami meyakininya sebagai salah satu dari wali min auliyaillah. Sedikit sekalian, katanya putri beliau Hubabah Syarifah cerita, ada seorang perempuan datang pada ayah saya. Dia menangis, matanya sembab, dia bilang, Habib, doakan anak saya Habib. Ini adalah anak saya semata wayang, satu-satunya yang saya punya Habib, tapi bandelnya luar biasa. Susah saya bilangin, susah saya ajakin ibadah.
Bandel banget Bib, saya harus apa sama anak saya? Saya minta tolong Habib doakan anak saya. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar bilang, Bu, saya akan bantu doa buat anak ibu. Saya akan bantu doa buat anak ibu. Tapi doa ibu buat anaknya lebih mustajab. Karena Nabi Muhammad bilang, du'aul walid li waladih ka du'ain nabi li ummati. Doa orang tua, terutama ibu kepada anaknya, setara doa Nabi bagi umatnya, mustajab. Jadi saya akan bantu ibu untuk doa, tapi ibu sendiri yang harus lebih banyak berdoa. Tapi doanya yang serius. Kayak ibu hari ini nangis sama saya, kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, nangis kayak gini juga di sepertiga malam terakhir. Ibu nangis sama Allah. Tahajud, bangun. Sesudahnya ibu berdoa, ya Allah, saya nggak ngerti lagi ya Allah. Saya udah nggak tahu caranya ya Allah, tapi Engkau yang tahu ya Allah. Bukankah hati anakku berada dalam genggaman-Mu? Saya mohon padamu ya Allah, berikanlah hidayah-Mu untuk anakku ya Allah. Berikan hidayah-Mu untuk anakku. Selamatin anak saya ya Allah, sayangin anak saya ya Allah. Jaga anak saya ya Allah, seperti Engkau telah menjaga hamba-hamba tercinta di sisi-Mu. Saya sayang sama anak saya ya Allah, sayangi anak saya ya Allah. Menangislah kepada Allah. Kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Ibu itu pun pergi. Hubabah Syarifah cerita, waktu berlalu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun kemudian, tidak ada laki-laki lebih soleh daripada anak dia itu. Dia bilang di usia belum 20 tahun hafal 30 juz Al-Quran, dan dia setiap malam sholat malam dengan 10 juz Al-Quran. Dia bilang semua ibu-ibu yang pada punya anak perempuan mengidam-idamkan agar satu hari anak perempuannya menikah dengan laki-laki tersebut. Padahal 10 tahun yang lalu ibunya datang dengan berlinangan air mata, minta didoakan agar anaknya jadi anak yang soleh. Jadi Bu, tinggalin dosa dan bantu anakmu untuk meninggalkan dosa dengan doa-doamu, meminta yang serius kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya diamalkan kiranya. Yang ketiga, biar Allah kasihan sama kita, kitanya mesti kasihan sama hamba-hambanya Allah. Biar Allah sayang sama kita, kitanya mesti sayang sama hamba-hamba Allah. Disayangin aja semuanya. Sama orang tuamu yang sayang, sama anak-anakmu yang sayang, sama suamimu yang sayang. Jangan sama suami orang. Dan jangan suka banding-bandingin suami kamu sama suami orang. Jangan suka banding-bandingin anak kamu sama anaknya orang. Dan jangan suka banding-bandingan anak kamu yang satu dari anak yang lain. Jangan. Sayangi aja semua seapa adanya mereka.
mau minta yang sempurna, nggak ada, nggak ada. Emang begitu keadaannya. Ada yang dikasih pinter tapi males. Emang itu biasanya paketnya. Ada yang dikasih rajin tapi susah nangkep. Kan begitu? Betul? Semua masing-masing teman-teman saudaraku sekalian. Suami juga begitu. Sebelum saya lanjutkan, saya mohon untuk tidak siapapun foto atau video saya ya. Kalau ada yang terlanjur tolong dihapus. Mohon maaf, mohon maaf. Saya dan juga Ustazah Rifah serta banyak para ustazah-ustazah di sini berniqab. Kami tutup muka di luar. Sekarang kami buka karena semuanya perempuan. Tolong jaga amanat ini boleh? Baik. Saudaraku sekalian, jangan pernah banding-bandingkan siapapun dengan siapapun. Bukankah kamu sendiri gak suka kalau dibanding-bandingkan dengan perempuan lain? Ya ampun nak, kamu kok gak kayak anaknya tetangga kita sih? Dia tuh pinter, dia tuh baik, kamu kok begini sih? Jangan begitu bu. Anak juga sebenarnya bisa aja dia jawab, ibu kok kayak ibu sih? Bisa nggak saya punya mamahnya kayak mamahnya tetangga aja? Nggak mau kan kamu dibandingkan? Kalau kamu nggak mau dibanding-bandingkan, jangan suka banding-bandingkan. Apalagi suami. Saya hidup sama kamu tuh sengsara mulu, susah mulu. Saya tuh kepengen gitu, kayak istrinya fulan, ngajakin saya jalan-jalan. Kamu bawa saya ke Indomaret aja bolak-balik batal. Ayolah, jangan. Ntar kalau suami kamu bandingin kamu sama perempuan lain juga kamu sakit hati. Insya sayangin aja semua, sayangin aja. Suamimu sayangin. Alhamdulillah, saya punya suami gak pernah mukul. Alhamdulillah, saya punya suami mau sholat. Alhamdulillah, saya punya suami gak keberatan ngangkat galon. Alhamdulillah, saya punya suami. Ada banyak hal kelebihan suamimu. Jangan sampai kamu fokus kepada kekurangannya sampai bikin kamu lupa untuk melihat kebaikannya. Apalagi kalau kamu sampai bilang sama suamimu, kamu tuh gak punya kelebihan selain berat badan. Jangan. Nabi Muhammad cerita, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma ra'ait fika khairan qad tahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Kalau ada seorang perempuan berkata kepada suaminya, saya gak pernah lihat kamu berbuat baik pada saya, kamu gak pernah berbuat baik pada saya sama sekali seumur hidup kamu sama saya, kamu gak pernah berbuat baik pada saya. Kata Nabi Muhammad, perempuan tersebut akan terjerumus neraka jahanam 70 tahun lamanya. Sebab ucapan semacam itu menyakitkan hati suami. Disayangi, sayang.
Tapi ustazah, suami saya tuh emang bukan laki-laki soleh. Iya, mungkin benar. Akan tetapi dia adalah seseorang yang telah Allah pilihkan untuk menjadi jalan surga bagimu. Jalan surga gimana ustazah, orang dia sholat aja enggak? Misal, kan saya bilang jalan surga, Bu, dia belum tentu masuk surga. Dia jalan surga bagimu. Yang bilang bukan saya, yang bilang Nabi Muhammad. Fanzuri ilaih, kata Nabi Muhammad, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan betul bagaimana perlakuanmu kepada suamimu. Suamimu adalah jalan surgamu. Ketika kamu baik, benar, hormat, sayang kepadanya, dan ia adalah jalan nerakamu. Jika kamu menyia-nyiakan dia, menyakiti hatinya, tidak peduli padanya, jika kamu menghina dia, jika kamu selalu menindas dirinya, pilihan ada padamu. Kamu mau menjadikan suamimu jalan surgamu, ataukah naudzubillah, kamu mau menjadikan suamimu jalan neraka bagimu? Saudariku sekalian yang saya muliakan, saya sering sampaikan, wanita yang mulia akan memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan hanya wanita hina yang suka merendahkan suaminya, siapapun suaminya. Suaminya nabi sekalipun, kalau wanita hina, dia hanya akan menghina dan merendahkan suaminya. Seperti istrinya Nabi Nuh, seperti istrinya Nabi Lut. Ibu tahu namanya? Bu Nuh. Istrinya Nabi Nuh. Kemana tempat kembalinya? Suaminya Nabi loh Bu. Kemana tempat kembalinya? Tempat kembalinya hanyalah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia enggak sayang sama suaminya, enggak hormat sama suaminya, enggak beriman bahkan kepada suaminya yang seorang nabi itu. Jadi, yuk sayangin suamimu, insya Allah. Ustazah, saya enggak sayang sama suami. Kenapa gitu? Karena saya belum punya suami. Iya ya, enggak apa-apa. Nanti kalau udah nikah baru ya, sayangi suami, sayangi anak-anakmu Bu. Saya nikah 20 tahun belum ada anak, tapi saya dengan sepenuh hati saya sampaikan padamu, tolong sayangi anak-anakmu. Menurutmu siapa yang akan menyayangi mereka lebih daripada kamu menyayangi mereka? Dan kalau bukan kamu yang sayang sama mereka, siapa lagi? Kalau kamu gak sayang sama mereka, mereka mau cari kasih sayang dari siapa lagi? Bukankah yang dibilang kasih sayangnya sepanjang jalan adalah ibu? Kalau kamu gak sayang, kamu jalan buntu. Ayolah, disayangin, sayangin. Nanti manja ustazah kalau saya sayangin. Enggak gitu, enggak gitu. Kasih sayang orang tua itu adalah hutang yang harus dibayarkan. Kalau tidak kamu bayarkan di masa kecilnya, kamu akan dibayar
dengan buruknya perlakuan anak-anakmu padamu di masa tua. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah kamu kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepada dirimu. Begitu katanya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayangi anak, sayangi orang tua. Sayang sama orang tua itu bukan karena ibumu adalah wanita yang telah melahirkanmu, bukan. Sayangi ayah karena dia adalah seorang yang sudah menghidupimu, bekerja mencari nafkah banting tulang untuk kehidupanmu, bukan. Bukan. Kamu harus sayang sama kedua orang tuamu sebab Allah berpesan kepadamu untuk baik kepada orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi, kata Allah. Aku Allah berpesan kepada semua anak manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Bu, jangankan kita hamba yang beriman, semua anak manusia kalau berbakti kepada orang tuanya, Allah akan bayar bakti mereka bahkan di dunia. Bahkan di dunia. Orang kafir sekalipun kalau berbakti sama orang tuanya, Allah akan kasih kesenangan, kebahagiaan, keberkahan dalam hidupnya. Anak-anak yang bakti sama orang tuanya, bahkan jika dia kafir sekalipun, gak beriman sekalipun, pasti sama Allah dikasih kehidupan yang menyenangkan. Kalau urusan akhirat tentu saja, karena mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak dibayar Allah dengan surga. Kita nih orang yang balasan dari Allah itu bukan hanya dunia, melainkan akhirat yang maha panjang. Karenanya jangan berani-berani sama orang tua. Sayangi orang tuamu. Sayangi orang tua. Doakan. Doakan. Saya kalau doain orang tua, saya bilang, ya Allah, Engkau memerintahkan kami para anak untuk membahagiakan orang tua kami, menyenangkan orang tua kami, berbakti pada orang tua kami. Ya Allah, maaf kalau kami melakukannya tidak maksimal. Maaf kalau kami punya banyak kekurangan. Kami mohon padamu ya Allah, bantu kami ya Allah, bahagiakan hati kedua orang tua kami. Senangkan hati mereka, bahagiakan jiwa mereka. Dengan kasih sayang-Mu ya Allah, sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Bantu kami untuk melaksanakannya ya Allah. Minta biar Allah membahagiakan hati mereka dimanapun saja mereka berada. Dunia bahkan hingga dalam alam kubur mereka. Amin ya Rabbal alamin. Sayangi semuanya. Kakak adikmu disayang. Jangan ada yang berani ngerebutin warisan punya saudaranya. Sayangi kakak adikmu. Ustazah, bukan saya yang ngerebutin warisan dia yang ngerebut warisan saya, Ustazah. Saya jadinya udah gak teguran sama kakak saya udah 3 tahun ini. Saya udah gak sapaan sama adik saya udah beberapa tahun terakhir ini, karena dia yang menguasai harta warisan saya. Bu, kamu jangan merebut harta warisan saudaramu. Dek,
kamu jangan merebut harta warisan dari saudara-saudarimu. Tapi kalau ada saudaramu yang merebut warisan darimu, ikhlaskanlah. Kenapa gitu? Harta bisa dicari, saudara enggak ada gantinya. Kamu enggak bisa jadiin saudara kamu sebagai mantan. Itu perempuan liatin kamu mulu, siapa sih dia? Oh itu dulunya kakak saya. Sekarang udah jadi mantan karena dia ngerebut warisan saya. Nggak ada ceritanya mantan. Tenang, tenang. Urusan dunia itu ada yang ngatur. Namanya Allah menjadikan innar rahim yata'allaq tahtal arsy. Sesungguhnya hubungan kekerabatan, sesungguhnya hubungan persaudaraan, saudaramu, kandungmu, kakak adekmu bergantung di bawah arsy dan berdoa, Allahumma silman wasolani waqta'man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan seseorang yang menyambung hubungan denganku, dengan kerabatnya. Ya Allah, putuskanlah hubunganmu dengan seseorang yang memutuskan hubungannya denganku. Jadi tenang aja. Kalau ada saudaramu yang jahat padamu, kamu jangan. Tetaplah baik padanya, tetaplah mendoakannya. Kalau ada saudaramu yang memutuskan hubungan silaturahminya denganmu, biarkan dia, kamu jangan. Kamu harus tetap sambung hubunganmu dengan dia. Dan lihat bagaimana nanti Allah akan menyambungkan hubunganmu dengannya. Lihatin. Nanti urusan rezeki gampang, nanti badanmu lebih sehat, nanti ibadahmu lebih mudah. Semuanya adalah karena kamu baik sama saudara-saudarimu, kamu sayang sama mereka. Insya tuh kriteria biar disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah tidak tega memasukkanmu ke dalam neraka dan akan memasukkanmu ke dalam surga. Ada 4. 1. Taat. 2. Tinggalkan dosa. 3. Sayangi hamba-hambanya Allah. Dan yang terakhir, cinta. Cinta siapa? Cinta penghuni surga. Cintailah orang-orang yang memudahkanmu untuk masuk surga. Cintailah orang-orang yang telah Allah tetapkan menjadi ahli-ahli surga. Siapa mereka? Yang Allah sebutkan dalam ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka di akhirat akan dikumpulkan dengan yang diberi Allah kenikmatan paling besar, yaitu surganya. Kenikmatan hidup dunia dan akhirat berakhir dengan surga tertingginya. Siapa mereka ya Allah? Minan nabiyyin, para nabi-nabinya Allah. Wasiddiqin, para wali-walinya Allah. Wasyuhada, para pejuang-pejuang Islam, para ulama-ulama Allah. Wassalihin, orang-orang saleh yang hidup mereka penuhi dengan jalan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintai mereka semuanya. Nomor satunya Nabi besar Muhammad. Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Bu, Kak, Dek, Nak, sering saya sampaikan dimanapun,
Jangan berani mati tanpa bawa cinta kepada baginda Nabi. Sebab Nabi Muhammad itu manusia yang Allah pegangkan kunci surga di tangannya. Kamu pengen masuk surga, kamu harus dekati pejabat surga. Pejabat tertinggi di surga bernama Sayyiduna Muhammad, Sahibul Jah, pemilik pangkat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surga terhalang sebelum Nabi Muhammad. Manusia pertama yang akan Allah izinkan masuk surga. Miftahul jannah biyadi, kata Nabi Muhammad. Kunci surga aku yang pegang. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Yang cinta sama Nabi Muhammad, yang cinta sama Nabi Muhammad, akhiratmu bakal jauh lebih mudah, teman-teman. Kalau kamu di hatimu punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan bukan cuma akhirat, dunia kamu pengen hidupmu lebih mudah, yang cinta sama Nabi Muhammad, percaya saya, cintai Nabi Muhammad, hidupmu bakal jauh lebih mudah. Kamu diberi ujian kayak apapun, kalau kamu punya rasa cinta sama Nabi Muhammad, kamu baca sholawat kepada Nabi Muhammad, lihatin, ujian-ujian akan dengan mudah kamu melewatinya. Dikasih sakit, kalau orang punya cintanya besar kepada Nabi Muhammad, dia akan sibukkan hari-harinya bersolawat. Dan perhatikan, rasa sakit tersebut akan menjadi lebih ringan, lebih ringan, lebih ringan. Orang yang dikasih rumah tangganya berantakan, saya sarankan, sekarang rumah tanggamu sedang berantakan, banyakin baca sholawat, banyakin baca sholawat. Nabi Muhammad adalah pembela bagimu, teman-teman, pembela bagimu. Nabi Muhammad tuh kalau ibarat persidangan, anggap kehidupan di dunia ini adalah sebuah persidangan, dan kamu sebagai terdakwanya, ketahuilah Nabi Muhammad adalah pengacara bagimu. Pengacara bagimu. Ketika Allah sebagai hakimnya, Nabi Muhammad adalah pengacara bagimu. Pengacara bagimu. Ketika sang hakim memutuskan dia akan dihukum 10 tahun, tok, 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 sang pengacara akan berkata, Tuan Hakim, maafkan, saya akan naik banding. Izinkan saya membela klien saya ini. Itu Nabi Muhammad untukmu. Dia akan mendoakanmu. Nabi Muhammad akan memberi syafaat bagimu. Nabi Muhammad akan menjadi penolong bagimu. Dan tak ada yang lebih dapat diandalkan pertolongannya untukmu daripada pertolongan dan syafaatnya Nabi besar Muhammad. Sebab ia adalah manusia paling tercinta di sisi Allah. Sebab beliau adalah manusia paling tersayang dalam pandangan Allah. Karenanya, kalau kamu kepengen di akhirat jadi wanita-wanita yang Allah kasihani, sehingga kamu akan dimasukkan ke dalam surganya, yang cinta sama Nabi
Muhammad. Banyakin baca sholawat. Selain daripada tentu saja kamu cintai siapapun yang mengenalkanmu kepada Nabi Muhammad. Cintai para ulama-ulama, cintai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad, cintai para pendakwah yang memberikan kamu pemahaman tentang ajaran agamanya Nabi Muhammad. Dengan cara semacam itu, semoga kita bisa ikut dalam rombongan mereka hingga di hari akhirat nanti kita ada dalam rombongan Nabi Muhammad. Di belakang para ulama-ulama kita, di belakang perempuan-perempuan mulia, di belakang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terjaga. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dari api neraka dan Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Yuk, di akhir majelis ini yang masih ada air silahkan dibuka airnya. Kita akan tutup dengan bersolawat. Yang nggak ada air, yang udah habis airnya, udah diminum, nggak usah ngambil air tetangganya. Kita mau minta pada Allah Subhanahu wa taala hajat-hajat kita semuanya. Enggak usah minta lagi sama panitia buat dikasih air ya. Kita akan baca sholawat tibbil qulub 8 kali. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala yang sakit-sakit semoga Allah sehatkan. Terutamanya kita semua nih. Semoga Allah sehatkan hati kita semua dari segala penyakit-penyakitnya. Semoga Allah sehatkan iman kita. Semoga Allah sehatkan pikiran kita. Semoga Allah sehatkan rasa hati kita. Sehingga kita mencintai yang semestinya dicintai dan kita tidak mencintai yang tidak halal dicintai. Semoga kita bisa meletakkan rasa sesuai dengan tempat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita merasakannya. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan keluarga kita, anak-anak kita, disehatkan semuanya zahir batinnya, dijauhkan dari segala dosa.